Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi seputar pendidikan agama dan keagamaan seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya, Ignatius NGD Agung Purnomo, penyuluh agama Katolik Kabupaten Blitar dengan area binaan Paroki Santo Petrus dan Paulus Wlingi, dan sudah hadir bersama saya, Andreas Sugihartono, penyuluh agama Katolik untuk wilayah Paroki Santo Yusuf Blitar. Agus Jimmy Karyadi, area wilayah pelayanan Paroki Santa Maria Blitar. Yohanes Suryadi Prasetyo dari area binaan umat di Paroki Santo Fransiskus Asisi Ngojorjo. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang Natal dalam perspektif Gereja Katolik. Nah, kalau kita mendengar kata Natal ini Pak Andreas, biasanya umat itu atau masyarakat secara umum itu mempunyai paham bahwa Natal itu ya tanggal 25-nya. Nah, bagaimana Gereja Katolik menanggapi hal ini atau sudut pandang Gereja Katolik terkait Natal ini? Oke, terima kasih. Masyarakat dunia, pada khususnya di Indonesia atau kita, ketika memasuki bulan Desember itu langsung terbesit di dalam diri kita itu Natal. Itu yang ada, dan media sosial menayangkan bagaimana di pasar-pasar besar atau di swalayan toko-toko besar menyajikan pernak-pernik Natal seperti ini, ya contohnya ini. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam Gereja Katolik Natal itu ada persiapannya yang dikenal dengan masa Advent. Jadi ketika Advent pertama itu biasanya Advent itu adalah awal mula tahun liturgi. Sehingga kalau tahun Masehi itu tanggal 1, kalau tahun liturgi itu dimulai dengan minggu pertama masa Advent. Itu 4 minggu sebelum hari raya Natal. 4 minggu persiapan, baru kemudian setelah 4 minggu baru tanggal 25 itu adalah perayaan Natal. Sebelum tanggal 25 ada tanggal 24, itu namanya Vigili Natal atau Malam Natal. Setelah tanggal 25 sampai dengan kemudian 2 minggu, itulah masa Natal, di mana orang Katolik, Gereja Katolik merayakan Natal dengan segala macam pernak-perniknya, pesta-pesta Natal itu di situ. Mungkin itu sebentar. Ya, terima kasih Pak Andreas. Karena memang masyarakat secara umum kalau udah ngomong Natal itu yang terpikir kan ya pohon Natal, segala kemeriahannya. Tapi ternyata Gereja Katolik tidak demikian. Jadi tidak langsung melompat ke tanggal 25-nya, tapi ada masa penantian yang disebut masa Advent itu tadi. Nah Pak Sur, masa Advent ini berapa lama? Kalau tadi disebutkan oleh Pak Andreas ada 4 minggu tadi ya. Iya. Nah mungkin bisa dijelaskan di minggu 1 dan minggu keduanya. Ini kita mendalami apa gitu? Apa maknanya bagi terutama umat Katolik begitu? Ya. Terima kasih. Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi. Jadi di mana Natal itu dalam Gereja Katolik ada masa persiapan yaitu Advent, yaitu ada 4 minggu kita bersiap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti masa pertobatan, amal kasih, dan juga dalam peribadatan masa Advent. Jadi untuk masa Advent yang pertama dengan persiapan kita membuat Corona Advent. Jadi Corona Advent itu seperti lingkaran yang dihiasi dengan dedaunan. Nah, seperti awalnya yaitu pada uskup dulu yang bernama John Henry Wickham yang pertama itu membuat Corona Advent
dengan dihias pohon cemara. Mengapa pohon cemara? Itu karena pohon cemara itu di Eropa itu adalah pohon yang di musim gugur pun bisa tetap tumbuh. Itu melambangkan suatu penantian kita, bahwa kita menantikan dengan iman kita, iman yang sedang tumbuh untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan untuk Advent kedua itu berkelanjutan, karena corona itu berbentuk bulat, itu tidak ada ujungnya, kita selalu melingkar, tidak ada putusnya dalam mencintai Tuhan dan sesama. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Berarti yang pertama di minggu pertama kita akan masuki dalam masa penantian kedatangan Tuhan gitu ya. Maka memang dalam liturgi bacaan-bacaan yang dihadirkan adalah tentang nubuatan yang kehadiran tentang Yesus Kristus. Ya. Lalu di minggu kedua itu tampilnya sosok Yohanes Pembaptis begitu ya. Sudah ada dinubuatkan para nabi bahwa akan datang juru selamat. Jadi Yohanes Pembaptis diutus untuk menyerukan pada kita untuk bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan. Bersiap-siap atau ajakan pertobatan. Ya. Untuk minggu ketiga dan keempat, ini apa yang kita dalami, Pak Jemi? Ya, baik. Terima kasih para saudara-saudari terkasih. Saya mengutip dari Injil minggu lalu ya. Satu ayat saja, Matius bab 11 ayat 3. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi minggu ketiga Advent dikenal dengan Minggu Gaudete, bersukacitalah. Nah, pertanyaan Yohanes tadi menggarisbawahi. Yohanes kemudian karena dia di penjara, maka dia menyuruh para muridnya bertanya kepada Yesus, "Apa engkau yang kami tunggu atau orang lain?" Yesus tidak langsung menjawab, tetapi memberikan tanda-tanda. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan seterusnya. Nah, jawaban ini diterima oleh Yohanes sebagai kemudian dia bersukacita. Karena apa? Karena itulah tanda bahwa Yesus memang sungguh hadir. Artinya Mesias datang. Nah, kesaksian Yohanes bersukacita itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Seperti tadi dikatakan oleh Pak Sur, di Injil-Injil awal bicara tentang nubuatan bahwa Immanuel itu akan datang. Nah, minggu ketiga inilah dijawab oleh Allah sendiri yang menghadirkan Tuhan Yesus. Maka bersukacitalah, dan hendaklah kita juga umat Kristiani yang sekarang merayakan ini, menjelang ya, menyongsong menyambut kedatangan Tuhan, bersukacita di pekan ini. Ini suatu yang luar biasa. Sama dengan kalau kita menanti, lalu ada kabar, sudah dekat, pasti itu akan sangat menggembirakan. Maka muncul sukacita. OTW tapi gak jelas, itu kan menjadi sesuatu yang tidak ada kepastian. Tapi ini Yohanes langsung melihat tanda itu, maka kesaksian Yohanes ini kesaksian yang mendatangkan sukacita bahwa Allah sudah dekat kehadirannya di dunia. Nah, untuk yang pekan keempat memang ini menjadi puncak dari rangkaian Advent. Ya, rangkaian Advent, misteri inkarnasi akan menjadi lebih jelas di sana. Ini bicara tentang tokoh yang muncul adalah Maria. Ya, tokoh yang muncul adalah Maria. Pekan sukacita, pekan kasih, pekan damai sejahtera. Nah, Injil yang diangkat adalah ketika Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh mengutus putra tunggalnya. Dan ini menjadi definitif bagi kehidupan kita sebagai umat beriman. Maka di minggu keempat ini umat beriman harus sungguh-sungguh menyiapkan rohani dengan lebih mendalam, sehingga sungguh-sungguh nanti kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan bisa disambut dengan baik. Karena memang setiap tahun dirayakan, tetapi bahwa persiapan hati ini adalah persiapan untuk sungguh-sungguh Allah hadir di dalam hidupku.
Begitu. Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Jemi. Ya. Ya, jadi begitu Sobat Kemenak Kabupaten Blitar. Jadi untuk umat Katolik itu memang tidak langsung merayakan Natal, tetapi ada proses penantian kedatangan. Makanya itu dikatakan namanya Advent. Itu kan berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Jadi selama masa Advent ini umat Katolik menanti kedatangan Mesias itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Suryadi tentang lilin Advent atau Corona Advent. Tadi dijelaskan mengapa cemara, karena melambangkan sumber kehidupan abadi. Nah, mungkin Pak Andreas bisa menjelaskan apa makna dari penyalaan lilin Advent itu. Kan lilin Advent ada 4 itu tadi, seperti yang sudah disebutkan Pak Sur. Mungkin bisa dijelaskan makna penyalaan lilin yang ke-1 dan kedua. Iya, lilin Advent pertama dinyalakan itu untuk menandakan atau mengajak kita semua untuk memulai masa pertobatan. Pertobatan bukan berarti sedih, tetapi pertobatan karena kita menantikan dengan harapan. Jadi pertobatan yang mengandung sukacita. Nah, selama 4 pekan ke depan umat Katolik diajak untuk bertobat, mengadakan pertobatan dengan harapan sukacita karena kita sedang menantikan Mesias. Sementara minggu kedua adalah di Injilnya kan Yohanes tampil ya, nubuat seperti itu. Maka Ajakan pertobatan. Ajakan pertobatan sih kita sungguh-sungguh diajak bahwa Tuhan datang itu bukan hanya Dia datang, tetapi hati kita sungguh-sungguh harus siap untuk menyambut Dia. Jangan sampai masa-masa yang begitu indah kita lewatkan begitu saja. Sementara itu ya, secara singkat. Itu untuk penyalaan lilin yang ke-1 dan kedua. Lalu untuk penyalaan lilin ketiga dan keempat, mungkin Pak Jemi bisa menjelaskan. Iya, menyambung tadi ya, pekan ketiga dalam masa Advent itu Gaudete. Itu kalau lilin ketiga dinyalakan memang ini adalah lilin sukacita. Artinya bahwa Allah sungguh sudah hadir, mendekat hadir untuk menunjukkan damai sejahteranya. Nah, di lilin keempat dimaknai, dinyalakan sebagai bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera itu menjadi penuh pada saat nanti perayaan Natal. Maka tahap-tahap persiapan ini menjadi penting. Sebenarnya ini kan rangkaian. Kalau kita melihat dari bacaan-bacaan di awal masa Advent itu kan menekankan tentang nubuatan Yesaya. Pada Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11 itu digambarkan betapa luar biasa bahwa singa makan rumput bersama anak domba, anak belum cerai susu bermain dengan ular beludak, hanya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa begitu damainya maka tidak ada lagi orang yang saling menyakiti dan sebagainya. Tidak ada permusuhan. Iya, betul. Tapi itu semua proses bertahap. Jadi nubuatan ini lalu ada 3 tokoh besar dalam masa Advent tadi, Yesaya, lalu Yohanes Pembaptis, lalu kemudian Maria. Nah, ini tahapan ya, dalam masa Advent tahapan bahwa Allah sungguh-sungguh mencoba mengajak kita semua untuk ambil bagian. Damai sejahtera yang digambarkan oleh Yesaya itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan kalau kita juga tidak menanggapi itu. Nah, rahmat itu kan memang ditabur Allah seperti hujan. Nggak ono hujan, ini wong baik kasih hujan, enggak. Semua dapat hujan, tetapi itu akan berdaya guna rahmat itu kalau kita menanggapinya. Maka dalam masa-masa Advent, pentingnya masa pertobatan tadi yang disampaikan pada tahap kedua, ketika Yohanes tampil, pertobatan itu menjadi gerakan yang luar biasa di Israel. Ya, saya kira begitu. Ya, memang luar biasa sekali memang masa Advent ini, masa persiapan penantian akan kedatangan Yesus Kristus itu sendiri sebagai Mesias. Memang selain 4 lilin itu ada juga kebiasaan menyalakan lilin kelima ketika
Natal sebagai bentuk Oh ya. terang sudah datang. Memang itu ada nubuatan di Perjanjian Lama. Nabi Yesaya pernah bilang bangsa yang besar akan melihat terang. Sedangkan nanti di Yohanes Yesus sendiri bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan jalan dalam kegelapan. Maka pada Natal ketika terang itu datang, memang lilin itu dinyalakan. Dan memang dalam masa Advent ini umat diajak untuk masuk dalam suasana pertobatan. Jadi bukan gegap gempita begitu ya. Ya. Terkait masa Advent ini lagi, apa yang perlu disiapkan oleh umat untuk menyambut Natal nanti supaya kita bisa siap secara hati dalam menyambut atau menyongsong hari Natal itu? Mungkin Pak Jemi bisa memberikan jawaban? Iya, melihat rangkaian tahapan Advent yang sudah kita bicarakan tadi, yang paling utama yang perlu disiapkan umat adalah pertobatan. Nah, dalam gereja Katolik pertobatan itu diungkapkan dengan menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Tidak cukup Gusti kawula nyuwun ngapunten, tidak cukup dengan itu. Tetapi gereja memfasilitasi atau menyediakan dari Allah sendiri ada sakramen tobat. Jadi absolusi yang diberikan imam itu berdampak, berdaya guna bagi perdamaian saya dengan Allah. Jadi memang artinya sakramen tobat, maka pekan-pekan ini ya biasanya pekan-pekan ini romo-romo akan berkeliling untuk melayani pengakuan dosa. Selain itu tentu saja karena masa Advent itu adalah persiapan bertahap yang harus dijalani, maka nggak boleh didiskon. Maksudnya didiskon misalnya begini. Potongan, nggak ada potongan. Natalnya dimajok nih, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Empat pekan ini harus sungguh-sungguh dihidupi. Kalau ini tidak dihidupi dengan sungguh-sungguh, maka makna Natal pasti tidak akan terasa dengan baik. Ya, saya kira begitu. Jadi suasana pertobatan, jadi umat diingatkan untuk melakukan sakramen tobat, itu mengaku dosa di gereja masing-masing, dan juga diingatkan tadi oleh Pak Jemi jangan sampai merayakan Natal sebelum Natal tiba, gitu, lebih awal. Nah, selain itu tadi mungkin Pak Andreas bisa menambahkan apalagi mungkin kas ornamen atau apa yang perlu diingatkan kepada umat? Berkaitan Natal memang sukacita, tetapi dalam gereja Katolik sebelum Natal itu karena tadi adalah masa pertobatan, maka harus ada tandanya. Dalam peribadatan itu musiknya tidak semeriah masa-masa biasa. Jadi dalam gereja Katolik kalau saya menyanyi, alat musik tidak boleh melebihi suara saya. Artinya bahwa pemusik, alat musik itu harus mengiringi saya sehingga saya itu bisa bernyanyi dengan pas, dengan baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ornamen atau apa? Hiasan-hiasan di ruang gereja. Itu tidak semeriah yang hari biasa atau hari raya yang lain. Jadi cukup misalnya bunga ya sederhana. Ditambah dedaunan sehingga tidak kelihatan gersang. Ya, gereja itu tidak kelihatan gersang. Salah satu bentuk ekspresi pertobatan itu diwujudkan di situ. Kemudian ada lagi juga dalam masa Advent itu orang diminta untuk selain tobat itu derma. Nah, disitulah nanti gereja mengedarkan ya atau menghimbau untuk saling berbagi derma, amal kasih. Itu biasanya gereja akan mengumpulkan, kemudian gereja akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Mungkin itu yang dimaksud, Kak? Ya, terima kasih Pak Jemi dan Pak Andreas. Jadi memang dalam masa penantian ini kita menanti dengan sederhana, tidak dengan kemeriahan, dan juga itu tadi penggunaan musik itu diatur sedemikian rupa. Kita bahkan memang ketika warna liturgi minggu ke-1, ke-2 dan ke-4 itu kan ungu, bentuk pertobatan. Bahkan di minggu ketiga seperti yang Pak Jemi katakan tadi, Gaudete, sukacita, itu menggunakan warna liturgi pink, merah muda. Itu menunjukkan sukacita itu tadi. Dan seperti yang dikatakan Pak Andreas, saya ingin menggarisbawahi bahwa masa penantian ini tidak penantian pasif, dalam arti bukan hanya menunggu diam, tapi penantian yang aktif. Jadi kita juga melakukan derma, kita juga melakukan amal kasih. Nah,
sekarang kita sudah membahas Advent, sekarang kita masuk ke Natal. Ini terjadi juga, biasanya masyarakat juga bingung, terutama kalau Natal itu dekornya Pak Andreas. Dekornya ini gua, kandang, atau apa sebenarnya? Gimana ini? Ya, Mungkin baik, ada itulah yang menjadi poin dari beberapa orang untuk saling aku begini. Nah, Argumen. kalau kita melihat di dalam Alkitab itu tidak disebutkan secara Yesus lahir di gua. Juga tidak disebutkan Yesus lahir di kandang. Tidak. Tetapi disebutkan Yesus ditempatkan dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak. Nah, di situ isinya apa? Jerami. Jerami itu kalau untuk meletakkan sesuatu pasti hangat. Nah, seperti itu. Tetapi hiasan hari ini ornamen selalu gua atau kandang. Baik. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama di Mika 8 ayat 13 kalau tidak salah, itu di sana disebutkan menara kawanan domba. Jadi di tanah Israel zaman itu gembala itu dilepas ya, domba-domba dilepas, lalu ada penunggunya. Penunggunya itu dalam suatu menara jaga. Nah, di dalam menara jaga itu, itu para penjaga mengamati. Nah, ini yang dimaksudkan dalam kisah kelahiran Yesus ketika tidak ada ruang penginapan, lalu di sana ada tempat menginap. Tetapi tidak disebutkan itu kandang, tetapi jelas bahwa itu adalah menara jaga gembala dan bersih dan hanya ada tempat itu kemudian dimasukkan untuk meletakkan bayi Yesus. Nah, sehingga kalau dikatakan ini gua atau kandang jelas tidak ada referensinya, tapi bahwa Yesus diletakkan di dalam palungan, ya jelas. Nah, baik, bahwa tempat itu adalah dalam Perjanjian Baru itu menjadi tempat untuk menjadi tempatnya para hewan-hewan yang mau dikorbankan di bait Allah itu. Di situ hewan-hewan itu dijaga, jangan sampai najis, jangan sampai cacat dan sebagainya. Itulah tempat sebetulnya untuk persiapan kurban di bait Allah. Ya. Di situ sebetulnya itu. Jadi bukan bukan kandang, ini, tapi rumah jaga kawanan. Ya, seperti itu. Dan diletakkan pada palungan yang hangat itu tadi. Ya, ini untuk menjawabi kebingungan dan yang biasa menjadi perdebatan daripada masyarakat ini. Lalu juga gini Pak Sur, yang sering muncul di Natal itu selain ya itu hiasan dekorasi kandang, juga pohon Natal gini, biasanya muncul Sinterklas. Seperti yang saya karena kan Anda kan sudah mirip Sinterklas, kurang bawa kadonya saja ini. Ya, terima kasih. Ya, itu gimana itu? Jadi untuk Natal ya, kita seringkali ada tokoh-tokoh, ornamen dan juga simbol-simbol dalam gereja. Jadi gereja sendiri itu dari Sinterklas sendiri juga ada ceritanya. Dahulu itu dari Santo Nikolas, itu seorang uskup, itu dulu memberikan sesuatu kepada anak-anak, kepada orang yang kekurangan, orang miskin itu secara diam-diam. Jadi tidak memperlihatkan kalau dia itu memberikan, mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi gereja sendiri juga untuk meneladaninya, sampai sekarang itu terjadilah ataupun ada sosok Sinterklas itu. Jadi ceritanya dahulu itu seperti itu, seorang uskup yang peduli sekali dengan kehidupan sekitarnya, memberikan derma, hadiah itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau diceritakan kalau kita tahu itu buka di media sosial itu kan seperti itu. Jadi mereka diam-diam memberikan hadiah, malam-malam datang lah. Dini hari atau malam memberikan, seperti itu. Jadi sampai sekarang itu, jadi gereja juga meneladaninya, Santo Nikolas seperti itu. Jadi terus sampai sekarang teladan imannya, kepeduliannya itu diwujudkan dan dihormati dalam kehidupan gereja Katolik. Dihidupkan, jadi muncullah itu sosok Sinterklas itu tadi ya. Dari seorang Santo Nikolas. Ya. Jadi
Pak Suryadi itu S-nya Sinterklas ternyata. S. Itu tadi. Itu tadi terkait tadi sudah terkait dekorasi lalu juga Sinterklas. Mungkin Pak Jemi apalagi yang bisa ditambahkan dalam masa Natal, dalam Natalnya. Kalau tadi kan sudah bahas Advent nih, sekarang kita bahas Natal. Natalnya. Mungkin soal misa ya. Misa, oke. Nah, soal misa. Ini kan umat mungkin juga masih ada yang bertanya gitu ya. Apakah misa Natal itu harus sore, pagi, Ya. atau boleh salah satu? Kalau salah satu. Nah, kalau dalam kanon Kitab Hukum Kanonik kanon 1248 ayat 1, saya kutip saja, kewajiban ambil bagian dalam misa dipenuhi oleh orang yang menghadirinya di mana saja misa dirayakan menurut ritus Katolik, entah pada hari raya itu atau pada hari sore sebelumnya. Artinya sebenarnya dari kanon 1248 ini cukup satu kali. Nah, tetapi alangkah lebih baik, nah, kalau bisa merayakan. Nah, di Indonesia mungkin yang umum hanya 2 kali. Jadi misa Natal itu sebenarnya ada in vigili, Ya. lalu in nocte, lalu in aurora, lalu in day. Artinya sore, malam, pagi dan siang. Siang. Tetapi keempatnya itu adalah solemnitas. Maksudnya merayakan satu saja itu sudah solemnitas, yaitu merayakan hari yang dirayakan oleh gereja. Maka salah satu dirayakan sudah solemnitas Nativitas Domini. Artinya satu kali dari 4 pilihan itu dirayakan sudah merayakan kelahiran Tuhan. Nah, jadi salah satu boleh, tetapi umat ya bagus saja kalau sore ikut Mengikuti, misa, ya. malam ikut lagi silakan, itu Berkahnya baik-baik tambah. saja. Berkahnya tambah banyak. Nah, sebenarnya ini mungkin juga menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Paskah gitu. Ya. Paskah itu juga sama gitu ya. Ada Vigili Paskah, ada Paskah pagi, ada Paskah siang dan sebagainya. Senja dan sebenarnya sama, Mas. Aturannya secara liturgi sama. Salah satu saja itu solemnitas. Bahkan kalau dalam Sacrosanctum Concilium 106 itu dinyatakan bahwa yang sudah merayakan satu kali itu baik. Tapi memang pada hari raya Paskah ini misteri yang dirayakan berbeda. Berbeda. Ya, pada malam Paskah itu adalah malam dasar dari malam tirakatan menunggu kebangkitan. Ya, ini menjadi sangat penting. Maka di dalam perayaan malam Paskah ada pembaruan janji baptis dan sebagainya. Nah, untuk menyiasati itu karena mungkin tidak semua umat bisa merayakan pada malam Paskah. Gerejanya gak sedeng misalnya gitu ya. Karena terlalu banyak umat, maka ya biasanya minggu pagi masih ada pembaruan janji baptis untuk mengatasi itu. Namun demikian, ya ini yang masih saya ingat dari dosen saya dogmatis dulu ya. Mohan Toko Malang, ya, CM. Nah, bahwa karena ini peristiwa yang luar biasa, puncak dalam perayaan liturgi gereja ini malam Paskah ini, maka meskipun tidak diwajibkan, namun rasanya seperti sebuah keharusan. Tidak cukup merayakan pada Vigili Paskah, malam Paskah, tapi juga perlu merayakan pada Hari Raya Paskah. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Jadi memang seringkali menjadi kebingungan di masyarakat, terutama umat Katolik itu, kalau udah malam ini apa pagi itu juga harus datang begitu. Ternyata merayakan pagi saja sudah cukup gitu. Tapi alangkah baiknya jika dua-duanya. Ya. Di Katolik kita mengenal, kita memiliki hierarki dan lain sebagainya, dan kita punya KWI, Konferensi Wali Gereja, yang juga bekerja sama atau bergandeng tangan dengan PGI. Nah, itu pasti dalam tiap tahun itu menyampaikan pesan-pesan Natal gitu. Nah, mungkin Pak Sur, apa yang menjadi pesan Natal dari PGI dan KWI 2025 ini? 2025 ya. Ya. Jadi PGI dan KWI itu menyatakan sikap dan juga memberikan pesan Natal. Jadi setiap tahun itu pesan Natal berbeda. Iya. Itu diambil dari
ya ada dari kondisi umat ataupun apa yang gejolak dalam suatu negara. Jadi untuk tahun ini yaitu berfokus pada keluarga, menyelamatkan keluarga. Jadi mengapa keluarga? Jadi gereja sendiri ada suatu ungkapan yaitu Ecclesia Domestica. Itu gereja kecil. Gereja kecil itu berawal dari sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan juga anak. Jadi pembinaan iman itu tidak bisa kita mulai dari anak itu sudah besar. Jadi sejak kecil, nah kita harus melatih anak-anak kita, membiasakan, membina sejak dini, mengenalkan pada gereja, agar iman tersebut bisa bertumbuh, berkembang, seperti pada kita kembali Advent tadi. Ya, jadi bertumbuh kembang dari tahap 1, kedua, ketiga, seperti itu. Jadi gereja sangat memperhatikan kondisi keluarga. Ya. Keluarga dari kecil kita harus membina. Nah, pembinaan iman itu dari keluarga sendiri. Ya, seperti itu. Jadi tema Natal kita tahun ini adalah Allah hadir Menyelamatkan keluarga. Ya, mungkin dari Pak Jamie dan Pak Andreas mungkin ingin menambahkan terkait dengan pesan Natal dari... Ya, saya sedikit aja. Jadi memang tema ini diangkat karena sebenarnya Allah Immanuel, Allah menyertai kita itu kan hadir, sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Mengapa keluarga ini menjadi tema yang penting ya? Mungkin KWI dan juga PGI melihat memang institusi keluarga pada era modern ini sedang tidak baik-baik saja, menghadapi tantangan perceraian, lalu yang soal internet macam-macam, sangat banyak sekali. Kalau kita ke pasturan bertanya pada Romo persoalan apa yang paling banyak? Keluarga. Cepat sekali akan dijawab. Entah anak yang dablek, entah bojone sing dablek, macam-macam nih keluarga. Maka KWI bersama PGI sungguh-sungguh mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah hadir dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Ya kembali kepada Yesaya bab 7 ayat 14 itu dinyatakan bahwa seorang dara akan mengandung, dan itu adalah mau menunjukkan nubuatan tentang Yesus yang hadir, yang kemudian dijawab dalam Matius bab 1 ayat 23 bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita di dalam keluarga. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Jamie. Pak Andreas mungkin ada tambahkan? Semuanya adalah berawal dari keluarga kudus Nazaret. Ya, keluarga kudus. Dalam keluarga itu adalah Allah hadir dalam bayi kecil. Nah, seperti halnya keluarga kudus Nazaret, maka keluarga kita itu hendaknya juga keluarga yang dimana Allah sebagai kepala keluarga. Ya. Nah, dengan Allah sebagai kepala keluarga artinya apa? Bahwa hidupnya itu sungguh-sungguh dihidupi oleh kasih Allah sendiri. Dengan demikian keluar dari rumah maka membawa kasih. Yang terjadi hari ini adalah kita bisa melihat sendiri bagaimana keutuhan keluarga terancam. Nah, bapak tidak bisa mendidik anak, ibu tidak bisa mengurus atau mendampingi suami dalam mengelola keluarga, sehingga buyarlah keluarga itu. Maka baik tema itu sangat menyentuh untuk kita, untuk mengingatkan kembali jati diri keluarga-keluarga kita. Keluarga yang selalu dipenuhi oleh rahmat Allah, keluarga yang dimana Allah sendiri hadir untuk berperan serta menyelamatkan dunia. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Jamie, terima kasih Pak Sur. Jadi begitu Sobat Kemenak Kabupaten Blitar, kita umat Katolik itu tidak langsung lompat kepada hari Natal, tapi kita ada masa penantian yang disebut masa Advent tadi. Jadi masa Advent itu masa kita rayakan atau kita hidupi dalam nuansa pertobatan, dalam kesederhanaan. Makanya tadi juga ditekankan supaya umat untuk datang ke gereja untuk mengaku dosa. Dan juga pesan Natal tahun ini sangat menyentuh sekali, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena memang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sur, gereja Katolik memiliki kata-kata yang sangat indah, itu Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Jadi memang terutama iman itu memang dibina, hadir, lalu dirawat, itu tumbuh, itu berawal dari keluarga. Jadi kalau dari keluarganya sudah baik, pasti nanti
ketika bermasyarakat juga akan baik, seperti yang ditekankan Pak Andreas, bahwa supaya keluarga hadir untuk sesama dan melakukan kehendak-kehendak yang diinginkan oleh Allah sendiri, bukan kehendak sendiri, keinginan sendiri. Jadi demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video yang lain ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Ignatius NGD Agung Purnomo bersama narsum Pak Andreas, Pak Jemi, dan Pak Suryadi. Kami undur diri dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.